Shalom Bethany Sydney, shalom, shalom. Boleh lambaikan tanganmu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, aku ucapkan shalom, damai sejahtera Tuhan turun atasmu dan seisi rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pertemuan raya ini Bapak. Mari saya undang semuanya kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk satu lagi kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama dengan saudara-saudari kami seiman. Walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya ada roh pujian penyembahan, roh kudus-Mu sendiri yang akan menolong kami, untuk kami bisa bersama-sama beribadah dengan segenap hati kami, segenap jiwa dan segenap kekuatan kami. Sehingga ibadah pagi ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh sungguh-sungguh Tuhan kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan kekuatan kasih-Mu untuk kami, dan kami disegarkan, kami diubahkan, kami dibangkitkan, dan kami dihidupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kita yang siap untuk memulai ibadah kita, boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Saudara, dimanapun kau berada saat ini, sekali lagi aku ingin meneguhkan kau bahwa Tuhanlah penolong kita, Dialah perisai dan kekuatan kita. Apapun yang menjadi kondisimu saat ini, tetap berharap kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Dialah kita menemukan kekuatan kita. Di dalam Dialah kita menemukan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin saudara, amin, haleluya. Yang amin, mari angkat suaramu, kita mulai menyembah Tuhan. Shere Sangkarana Yaralaba Siri Siharana Yaralaba Shando. Mari angkat suaramu masing-masing, pribadi lepas pribadi. Ayo berkata-kata kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Bawa ucapan syukurmu yang terbaik. Jangan biarkan situasi dan kondisimu menentukan penyembahanmu, tapi biarkanlah penyembahanmu yang akan mengubahkan situasi dan keadaanmu saat ini. Ayo terus naikkan pujian yang otentik dari hatimu saudara. Shamkarana yarana bayarana bashandara la yarana maso. Kiarana yarana bashande. Sangkarana yarana bayarana basikir. Kiarana yarana bashando. Seperti pemazmur berkata, ayo jiwaku pujilah Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Mari saudara, angkat suaramu, angkat hatimu, mulai menyembah Dia, mulai ucapkan syukur, bawa syukurmu yang terbaik untuk Dia. Sikirana yarana bayarana basherer, sangkarana yarana bashando. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk nafas ini, terima kasih untuk hidup kami, terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tebus kami dari dosa. Terima kasih untuk Roh-Mu yang Kau biarkan di dalam kami dan yang menghidupkan kami. Terima kasih untuk keluarga kami, untuk orang tua kami, untuk suami istri kami, untuk anak-anak kami, untuk kakak adik kami, dan semua orang-orang yang Kau percayakan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terus ucapkan syukurmu saudara. Ayo jangan ada yang berdiam, bawa syukurmu di hadapan Tuhan. Saya percaya ada kuasa di balik pengucapan syukur. Mengucap syukur untuk keadaanmu saat ini, mengucap syukur untuk apa yang kau miliki saat ini, mengucap syukur untuk pengenalanmu akan Dia saat ini, mengucap syukur untuk Roh-Nya yang dibiarkan hidup di dalammu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terus bahwa kami lagi menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Masuk di dalam dimensi yang baru di dalam pujian sembah kami. Bawa kami untuk bertemu muka dengan muka
denganmu Tuhan, dan merasakan kasih-Mu yang mengalir untuk kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu yang besar. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk janji-Mu, untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah damai di dalam hati kami Tuhan. Kaulah penolong yang setia. Engkau Bapa kami yang setia. Dan karena itu kami mau bernyanyi pagi ini Tuhan. Kami mau membawa kidung pengagungan. Kami mau bawa mazmur pujian di hadapan-Mu. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku, berlutut menyembah. Kau selalu menantiku untuk memulihkanku. Dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu, hanya bagimu kemuliaan
dan yang kita cintai. Shikirama takarana yarana bayarana bayarana bashando. Sikirana narana yarana bashandarana yarana basi. Sangkarana yarana bashere. Sangkarana yarana yarana bashindiri. Sikirana yarana bayarana bashandu. Sangkarana yarana maso. Sangkarana yarana bashandi. Kiharana yarana masere. Sangkarana yarana bashando. Kiramana Sikiramana karana yarana bashando. Kiarana yarana basando. Sikirana yarana bashandi. Sangkarana yarana basande. Oh, Hiharana yarana bashando. Sangkarana yarana masi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita angkat lagi lagu ini dari awal. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, yes, dan kau dekat, yes, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang
kita tidak punya hari ini, saudara. Kita tidak punya apa yang kita punya saat ini. Tapi semua karena anugerah pengorbanannya di kayu salib, maka kita boleh memiliki hidup. Dan bukan saja hidup, melainkan hidup yang berkelimpahan. Itu janjinya. Itu janjinya dan itu adalah bagian kita. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terus buka hatimu saudara, terus buka hatimu. And then as you sing this song, biarkan kasih Tuhan menjamahmu. Biarkan kasih Tuhan meneguhkan kembali apa yang telah dijanjikannya untukmu. Bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan dia tidak akan sekali-kali membiarkan engkau. Bahkan Allah yang telah menganugerahkan anaknya yang tunggal. Dia yang telah menyerahkan segala-galanya untukmu dan untukku. Maka dia juga yang akan memelihara kehidupanmu sampai pada kesudahannya. Thank you Lord, thank you Lord. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Terus angkat wajahmu berharap kepadanya. Terus angkat wajahmu, angkat suaramu. Yes Lord, yes Lord. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sekali lagi katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Shikihara nama yara nama sakara takara yara nama yara nama yara nama yara nama syukur. Shikira baba 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 Terus buka hatimu saudara. Rasakan Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya dan kekuatannya untukmu saat ini. Firman Tuhan berkata, jangan takut hai Israel, sebab aku yang telah menebus engkau. Aku memanggil engkau sebagai milik kepunyaanmu. Sekalipun kau melalui air, engkau tidak akan dihanyutkan. Sekalipun kau melalui api, nyala api tidak akan menghanguskan engkau. Sesungguhnya engkau berharga dan mulia di mataku, demikian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ayo mulai mengucap syukur saudara. Mulai ucapkan syukur. Shikira
Biarkan kasih Tuhan terus membalutmu saat ini, saudara. Dimanapun kau berada, saya merasakan aliran kasih Tuhan dicurahkan dari tahta surgawi. Aliran kasih dari tahta Allah Bapa saat ini mengalir dengan deras, dan membasahi setiap tanah yang tandus, setiap hati yang gersang, setiap hati yang mulai luntur, mulai ragu-ragu, setiap hati yang mulai lemah dan goyah. Saat ini ada kasih dari surga sedang dicurahkan untukmu saat ini. Dimanapun kau berada, ayo terus buka hatimu, saudara. Terus buka hatimu, pandang wajah Bapa, pandang ke tahta surganya. Syakaharana badakarana yarana basikiana karana yarana bayarana basyaka. Kirana nama yarana masekiana karana yarana bayarana basyanda. Harana badakarana baba 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 baba. Shikira baba 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 baba. Sikira karana yarana bayarana bayarana basyanda. Harana badakarana yarana basyanda. Sikira baba 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 Ku bersyukur
hari-hari ini Tuhan, mata kami tidak tertuju kepada apa yang sedang dunia tawarkan, atau apapun yang sedang dunia coba untuk menakut-nakuti kami. Melainkan mata kami boleh terus tertuju kepadamu, satu-satunya Tuhan dan penolong kami, Bapa kami yang setia. Dan biar hari-hari ini hidup kami boleh terus bergaul karib dengan roh-Mu. Hidup kami boleh terus bergaul karib dengan firman-Mu. Sebab itulah yang akan menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan menjadi bukti kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup kami akan membawa ucapan syukur untuk-Mu. Hidup kami akan menyatakan kemuliaan-Mu di antara bangsa-bangsa yang diam di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba. Terus tenangkan hatimu saudara. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari engkau sendiri angkat lagu ini dari awal saudara. Katakan, lebih dari segalanya Tuhan kami berharap kepadamu. Lebih dari para penjaga yang menantikan fajar Tuhan, mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Sampai engkau menolong kami, sampai engkau menolong kami Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku.
dalam naungan sayap-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, Engkau yang menjaga kami di bawah naungan sayap-Mu Tuhan. Engkau yang menaungi kami dengan perisai-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu Tuhan. Dalam hatimu mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Mari yang percaya sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Glory, glory, glory to you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Sebab Roh-Mu sendiri yang terus memberi kekuatan kepada kami. Bukankah firman-Mu berkata bahwa orang-orang yang menantikan Engkau akan seumpama Raja Wali yang hendak naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berlari dan tidak menjadi goyah. Kami percaya itulah kami Tuhan. Itulah bagian kami, orang-orang yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang luar biasa meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap benih firman yang ditabur akan menemukan tanah yang terbaik di hati kami. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan buah-buahnya akan dinikmati oleh orang banyak. Dinikmati oleh bangsa-bangsa. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Kita yang diberkati boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih buat Ibu Sandra dan buat Pastor Bernard untuk pelayanannya pagi hari ini. Kami sungguh diberkati. Shalom Jemaat Bethany City at Home yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online pada hari Minggu 22 Agustus. Masih secara online dari tempat Bapak dan Ibu berada masing-masing. Terima kasih buat kesediaan dan kesetiaan Bapak Ibu terus mengikuti ibadah ini walaupun toh secara online. Kita masih ada dalam situasi lockdown, tapi saya berpesan, jangan sampai kerajinan Bapak dan Ibu kendor. Mari, ayo kita sama-sama terus membangun komitmen kita, membangun manusia rohani kita untuk kita terus mengandalkan Tuhan, untuk kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Bapak dan Ibu, Premier Gratis baru saja mengumumkan bahwa target daripada New South Wales adalah 70% double dose vaccination itu tercapai pada akhir Oktober, dan mereka juga mencanangkan 80% dari seluruh populasi itu bisa memperoleh double dose vaccination itu pada pertengahan November. Jadi ketika bisa mencapai 70 dan 80%, maka restriction ini akan perlahan-lahan diangkat. Jadi masih cukup jauh ya, sampai dengan akhir Oktober itu targetnya dari mereka, tapi tentunya masih ada kesempatan buat kita untuk kita terus membangun mesbah keluarga di tempat kita masing-masing, untuk kita terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Kita tidak perlu melihat situasi di kanan kiri, kapan itu double dose itu sudah tercapai targetnya atau apapun, tapi manfaatkan waktu yang ada. Benar-benar manfaatkan waktu yang ada untuk kita terus mencari hadirat Tuhan. Bapak dan Ibu, jangan takut dan jangan gemetar ya, sebab Tuhan berjalan di depan dan Tuhan menyertai kita. Ya, Dia tidak akan pernah membiarkan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan izinkan saya pada pagi hari ini juga menguatkan Bapak dan Ibu. Mari kita baca bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ke-8
ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Musa untuk Musa sampaikan kepada Firaun, ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, tidak ada terdapat lalat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini, sebab aku akan mengadakan perbedaan. Perhatikan, aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Ketika Tuhan hendak melepaskan tulah atas tanah Mesir, maka Tuhan terlebih dahulu memisahkan bangsa Israel, umat pilihannya, dengan menempatkan mereka di suatu tempat yang terbaik di Mesir, yaitu yang dinamakan Goshen. Tanah Goshen artinya drawing near. Goshen itu berarti drawing near, mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi kerinduan Tuhan bagi bangsa Israel. Untuk mereka terus mengandalkan Tuhan, mereka melekat kepada Allah. Untuk mereka memisahkan diri dari kehidupan bangsa Mesir. Untuk mereka memelihara kekudusan mereka. Dan ketika segala malapetaka ini terjadi, Goshen itu ada di dalam perlindungan Tuhan. Ketika tulah-tulah itu menimpa tanah Mesir, bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen, mereka tidak terkena tulah itu. Ya, luar biasa. Ya, dan pagi hari ini saya juga ingin menguatkan Bapak dan Ibu. Ketika bangsa Israel tinggal di tanah Goshen, mereka aman terlindung. Ketika ada gelap gulita di tanah Mesir, tapi di Goshen ada terang daripada Tuhan yang menyinari mereka. Dan mungkin pada saat ini banyak orang di sekitar kita yang mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka berkata bahwa hidup ini pasti akan terdampak dengan situasi krisis ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki prinsip kebenaran firman Tuhan sebagaimana pesan Tuhan tadi. Percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh telah mengadakan perbedaan antara orang-orang yang mengenal Dia, yaitu kita yang mengandalkan Tuhan, yang senantiasa berharap akan kasih dan setianya, dengan orang-orang yang tidak mengenal Dia. Dan Tuhan tidak ingin satu kaki kita ada di tanah Goshen yang penuh dengan berkat dan perlindungan Tuhan, tapi satu kaki kita yang lain ada di tanah Mesir, ada di tanah krisis. Ya, jangan sampai kita memiliki iman yang kelihatannya kok mempercayai firman, tapi juga bagaimana dengan situasi sekitar kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Iman kita harus tetap kuat. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memiliki rencana yang terbaik bagi kita. Perlindungannya itu sempurna bagi kita. Ya, Tuhan tidak pernah memiliki rencana cadangan. Ya, kalau kita manusia seringkali memiliki plan A. Kalau plan A tidak berhasil, kita ke plan B. Kalau plan B tidak berhasil, plan C. Tapi Tuhan tidak. Tuhan hanya punya satu rencana yang terbaik bagi kita, yaitu untuk melindungi kita, menjaga kita, yang menutup bungkus kita dengan kuat kuasa darah Yesus. Ya, setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita percaya bahwa darah itu ada di dalam tubuh kita. Tubuh Tuhan Yesus juga menjadi satu dengan tubuh kita, dan itu akan menimbulkan perlindungan yang sempurna. Oleh karena itu, sekali lagi saya ungkapkan kepada saudara, Bapak dan Ibu Jemaat Bethany Sydney yang dikasihi, jangan takut, jangan bimbang. Apa yang menjadi pergumulan di sekitar kita, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, mereka mungkin terdampak dengan krisis ini, tapi Bapak dan Ibu harus percaya bahwa Tuhan sudah membuat perbedaan bagi kita dibandingkan dengan mereka. Kita akan selalu aman, kita tenang di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, saya juga ingin menyapa Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir secara online mengikuti ibadah ini. Shalom, welcome to the family. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Bapak dan Ibu sudah menjadi anggota keluarga kami. Terima kasih sudah bergabung. Dan ibadah online kami adalah setiap hari Minggu jam 9.30 pagi. Tentunya masih belum bisa di Powerhouse Museum, tapi melalui live streaming di YouTube. Terima kasih. Doa malam jangan lupa setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam kita berdoa bagi bangsa negara Indonesia. Kita berdoa juga bagi bangsa negara Australia, bagi pemulihan situasi ini, dan juga kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasih, keluarga kita yang mungkin berada di Indonesia. Dan Bapak dan Ibu, pada tanggal 17 Agustus yang lalu
bangsa dan negara kita, tanah kelahiran saya tentunya juga merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Dan tentunya adalah kesempatan yang sangat baik jikalau pada pagi hari ini saya undang Bapak dan Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa, kita akan melepaskan berkat bagi bangsa negara Indonesia yang kita kasih. Mari kita pejamkan mata, kita angkat tangan kita akan berdoa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami masih boleh ada, kami masih boleh berdiri bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia, tanah kelahiran kami yang kami kasihi. Kami mengucapkan berkat, pemulihan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan Tuhan, pemulihan secara ekonomi bagi bangsa negara Indonesia. Bangsa negara Indonesia akan terus berada dalam perlindungan Tuhan. Ada damai sejahtera, dijauhkan dari segala krisis ekonomi, dijauhkan Tuhan daripada perpecahan, daripada kerusuhan. Ada aman sejahtera bagi bangsa negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami membawa doa kami kepadamu. Kami percaya akan terjadi kegerakan, revival di tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Banyak jiwa akan dimenangkan bagi nama Tuhan Yesus. Ada hujan pertobatan, belas kasihan Tuhan turun atas bangsa negara kami Indonesia. Kami juga berdoa bagi pimpinan bangsa Indonesia, Presiden Jokowi, beserta dengan seluruh Tuhan perangkatnya, menteri-menterinya dari yang paling atas pejabat pemerintahan sampai dengan yang paling bawah. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan memberikan hikmat, berkat di dalam memimpin bangsa negara kami. Kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, Tuhan selalu pimpin. Itu adalah keputusan yang keluar daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang menuntun setiap kebijaksanaan yang mereka keluarkan Tuhan, sehingga itu semata-mata akan membawa kebaikan, akan membawa sejahtera bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap berkat bangsa Indonesia akan pulih dari segala problema, dari segala krisis. Mereka akan senantiasa ada di dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa negara Australia, buat semua state yang ada, bagi New South Wales khususnya yang sedang mengalami masa-masa pandemi. Tuhan juga memulihkan, kami mengucap berkat, ada roh kehidupan, tidak ada roh kematian. Bangsa negara Australia juga akan dimenangkan bagi nama Tuhan. Khususnya bagi semua LGA Tuhan, local government area di daerah West, Inner West, South West Tuhan, mereka-mereka yang sangat ini terdampak, Tuhan juga mengaruniakan pemulihan atas mereka. Mereka akan pulih, mereka akan sembuh dengan sempurna. Tuhan, kami percaya belas kasihan-Mu ada atas bangsa negara Australia. Memberkati Perdana Menteri Scott Morrison, para premier semua Tuhan, agar mereka memiliki kesatuan hati, dijauhkan daripada segala perpecahan. Mereka boleh bersatu hati untuk membawa bangsa negara Australia keluar dari krisis dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, in the name of Jesus, dalam nama Yesus Tuhan yang berkuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak dan Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu, jangan lupa ada pelayanan diakonia di mana gereja membantu jemaat yang membutuhkan bantuan makanan di tengah masa pandemi dan krisis ini. Jangan lupa untuk menghubungi para ketua FA tempat di mana Bapak dan Ibu tinggal, atau bisa menghubungi Bapak Vincent dan Ibu Elina sebagai ketua Departemen Diakonia. Teruslah terkonek dengan sosial media Gereja Betani, dengan WhatsApp, dengan WhatsApp grup Betani, dan juga Facebook dan Instagram, di mana Bapak dan Ibu akan memperoleh informasi-informasi terupdate mengenai kegiatan-kegiatan gereja. Oleh karena masih dalam situasi lockdown, maka semua kegiatan gereja, family altar, ya, kemudian juga doa malam, semuanya masih dilakukan secara online. Dan teruslah mengikuti kegiatan-kegiatan FA yang ada. Dapatkan semua informasi di Warta Gereja. Di situ ada nomor kontak number daripada tim pastoral, di mana Bapak dan Ibu bisa menghubungi mereka. Dan juga ada renungan harian yang bisa Bapak dan Ibu baca setiap hari. Dan juga ada laporan persembahan, di mana semua persembahan yang Bapak Ibu sampaikan, berikan secara online tentunya, datanya ada di situ. Dan tentunya pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, saya atas nama Gereja Betani mengucapkan terima kasih buat semua persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan secara online. Itu sungguh memberkati kami, memberkati pelayanan-pelayanan yang ada di dalam Gereja Betani, dan Tuhan membalas berlipat kali ganda. Terima kasih buat kerelaan, buat kebesaran hati jemaat untuk terus menabur di tengah situasi krisis ini. Kami percaya sebagaimana tadi bahwa Tuhan pasti membuat
perbedaan. Banyak orang yang akan hidup mungkin di dalam kekurangan karena krisis ini. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan terus diberkati. Kita akan berkecukupan, bahkan kita berkelimpahan. Bahwa Tuhan akan pakai kehidupan kita untuk memberkati orang lain. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh senior pastor kita, Pastor Hanan. Dan saya akan ajak Bapak dan Ibu, fasten your seatbelt, kita kencangkan ikat pinggang. Sebentar lagi kita akan terbang bersama-sama ke Perth untuk bertemu dengan beliau. Tentunya sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami masih memiliki kesempatan untuk kami boleh beribadah walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, ketika kami masih bisa memuji, menyembah Tuhan, kami masih bisa mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas hidup kami pagi hari ini. Jikalau sebentar Tuhan kami akan masuk lebih dalam di dalam ibadah ini, kami akan sebentar mendengar Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Kami membuka hati kami memberikan waktu dan konsentrasi kami yang terbaik Tuhan, untuk kami mendengar Tuhan akan pemberitaan firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sendiri akan berkata-kata melalui Pastor Hanan ini Tuhan. Dan kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan Tuhan, dan kami akan membuka hati kami. Hati kami adalah tanah yang subur, yang siap untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu akan menemukan tanah yang terbaik, yaitu hati kami. Dan firman itu akan tumbuh, akan berakar, akan berbuah, dan buah-buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Memberkati Pastor Hanan, mengurapi beliau dengan kuat kuasa dan manifestasi daripada Allah Roh Kudus. Engkau sendiri yang berkata-kata. Kami siap mendengar, dan jemaat yang siap diberkati, siap menerima pemberitaan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin, amin. Kami persilahkan Pastor Hanan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Pak Freddy. Bethany Sydney yang saya kasihi, saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya tahu saudara siap, tetapi saya mohon siapkan hati, siapkan fisik saudara, konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya tahu lebih sulit karena kita hanya bertemu secara online. Mungkin saudara sedang duduk di sofa, atau saudara di ruang makan, di depan saudara ada breakfast. Tetapi biarlah hari ini, Minggu 22 Agustus, ibadah raya ini, saudara konsentrasi ya, karena dibutuhkan lebih berkonsentrasi, karena kita ibadah di rumah kita masing-masing. Kita masih ada di dalam seri para pahlawan, The Heroes Series, dan hari ini saya akan melanjutkan bagian yang kedua. Saya beri judul Triwira atau Tiga Pahlawan, The Three Mighty Men of David. Bagian yang pertama saya sampaikan di dua minggu yang lalu, tanggal 8 Agustus. Bagi saudara yang belum mengikutinya atau saudara kelewatan, saudara bisa ke YouTube Gereja Bethany Sydney untuk saudara belajar tentang bagian yang pertama, di mana saya berbicara tentang Ishi Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Saya berbicara tentang Eliezer, anak Dodo, anak seorang Ahohi. Dan sekarang kita akan melanjutkannya. Buka bersama dengan saya atau saudara mengikuti pembacaan firman Tuhan di 2 Samuel pasal 23, pahlawan-pahlawan Daud. Sekarang kita loncat di ayat yang ke-11, Triwira yang terakhir. Dan ini adalah sesi yang paling penting menurut saya, adalah penutup daripada The Hero Series ini ya. Sesudah dia, sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar.
Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Amin. Poin saya yang pertama, pahlawan berjuang mempertahankan iman. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, saya mau partisipasi saudara. Ketik di live chat, pahlawan mempertahankan iman. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, ketik di komen, saya mempertahankan iman. Oh, ini penting sekali saudaraku, sebab heroes defend the faith. Kita perlu berjuang mempertahankan iman. Saya tunggu saudaraku. Saudara semuanya tulis, saya berjuang, saya mempertahankan iman. Setelah saudara mengetik, saya mau saudara taruh kedua tangan saudara di dada. Ucapkan dengan suara yang keras, saya berjuang mempertahankan iman. Sekali lagi katakan dengan iman, saya berjuang mempertahankan iman. Katakan amin. Ayat perjanjian baru yang perlu saudara ingat adalah Yudas pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, oh Bethany Sydney at home yang saya kasihi, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasehatkan kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Oh haleluya, berjuang mempertahankan iman. Kembali kepada konteks ini. Di sini kita diperkenalkan kepada pahlawan ketiga, anggota daripada Triwira. Oh, ranking pertama di dalam militer dalam kerajaan Daud. Oh, yang paling dipercaya oleh Daud adalah sama anak Age orang Harari. Ketika pasukan Filistin berkumpul, gather as a troop, saudaraku, pasti jumlahnya ribuan, saudara. Kita tidak tahu berapa, tetapi pasti banyak karena satu trup, sepasukan. Dan kemudian mereka menyerbu bangsa Israel. Saudara perlu tahu bahwa bangsa Israel pada saat itu adalah bangsa yang lemah. Saya ulangi sekali lagi, karena dipimpin oleh raja yang namanya Saul, saudara-saudaraku. Dan Saul ini memberontak kepada Tuhan. Dan kalau saudara baca di Alkitab, bahkan ditulis bahwa Tuhan menyesal telah mengangkat, menjadikan Saul menjadi raja. Saudaraku, saya waktu baca ayat itu, saya kaget, saudaraku. Sebab apa? Jangan sampai Tuhan itu menyesal menjadikan saya ini hamba Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu menyesal telah memberkati, menyembuhkan kita semua. Jangan sampai Tuhan itu menyesal membawa saudara dan saya datang ke
ke Australia, bisa tinggal di negara yang berlimpah susu dan madunya. Jangan sampai Tuhan menyesal, saudara-saudara. Anyway, itu adalah khotbah yang lain, saudara-saudara. Tetapi saya tidak tahu kenapa digerakkan, walaupun tidak ada di catatan saya, saudara-saudara. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara bahwa pada saat itu bangsa Israel lemah, sehingga bangsa Filistin sering menyerbu, sering menyerang, mengambil tanah-tanah mereka. Dan kali ini mereka mau mengambil ladang, yang penuh dengan kacang merah. Dan dikatakan semua tentara orang Israel semuanya sudah lari. Saudara ingat, Saul lemah, saudaraku. Tentara Saul semuanya lari. Tetapi Alkitab berkata sama anak Age orang Harari, dia berdiri di tengah-tengah ladang itu. Dia tidak mundur, dia tidak ikut lari, dia tidak ikut bersama-sama dengan orang banyak. Dia punya sikap iman yang luar biasa. Seperti Ishibaal orang Hakmoni, percaya bahwa bersama dengan Tuhan lakukan perkara besar. One of you shall chase 1,000. Dia percaya, dia berdiri seperti saudaraku, seperti Eliezer anak Dodo, anak seorang Ahohi, yang mempercayai bersama dengan Tuhan pasti akan menang. Dia berdiri di tengah ladang itu, dan Alkitab berkata ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan, bukan yang kecil, bukan yang biasa-biasa, bukan yang moderat, bukan yang average, tetapi Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Kenapa Tuhan memberikan kemenangan yang besar? Karena ada seseorang yang mau mempertahankan ladang itu. Oh, haleluya. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, maknanya gimana? Kalau saudara membaca komentari, semua orang akan berkata bahwa sama mempertahankan itu karena itu adalah sumber makanan bagi bangsa Israel. Karena kalau sudah diambil, mereka tidak akan bisa makan lagi dan dia mempertahankannya. Tetapi saudara-saudaraku, ya boleh saudara menerjemahkan ayat itu seperti itu. Tetapi saya percaya makna rohaninya adalah ini, saudaraku. Sama anak Age orang Harari itu percaya bahwa tanah itu adalah milik pusaka. Tanah itu adalah warisan. Tanah itu adalah tanah perjanjian. Tanah itu adalah janji yang sudah diberikan kepada nenek moyangnya. Saya bisa bayangkan sama berkata bahwa ini sudah dijanjikan. Oh, sejak Tuhan berjanji kepada nenek moyangku yang namanya Abraham, diulangi janji itu kepada Ishak, diberikan janji itu kepada Israel, dan kemudian dibagi kepada 12 suku itu. Oh, kemudian dipimpin oleh Musa meninggalkan tanah Mesir, dan kemudian dipimpin oleh Joshua, membelah sungai Jordan, masuk kepada tanah ini, berperang 56 tahun dan membaginya. Dan ini adalah janji punyaku, ini adalah milikku, ini sudah diberikan oleh Tuhan dan aku harus mempertahankannya. Oh, sesuatu tekad yang luar biasa, mempertahankan apa yang Tuhan janjikan, mempertahankan apa yang Tuhan berikan, mempertahankan milik pusaka yang Tuhan karuniakan. Oh, haleluya. Itu sebabnya saya berkata bahwa apa yang Tuhan berikan, kasih yang Tuhan berikan kepada kita, sukacita yang menjadi kekuatan kita, the joy of the Lord, Tuhan sudah berikan kepada kita. Pertahankannya. Saudara-saudara, pertahankanlah. Semua janji, semua berkat, kita perlu mempertahankannya. Jangan sampai musuh merebutnya kembali. Saudaraku, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati kemerdekaan, hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76. Saudara-saudaraku, mereka semua berkata Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Kita perlu mempertahankan kesatuan, tidak bisa dipecah belah. Karena apa? Karena tanah Indonesia itu diperebutkan dari penjajah dengan mencucurkan darah. Banyak pejuang yang
gugur, banyak pahlawan yang gugur supaya tanah itu menjadi milik negara Indonesia. Saya mau katakan yang sama kepada saudara, bahwa setiap janji, setiap milik pusaka, setiap kasih karunia, setiap kasih sukacita, setiap berkat itu diberikan kepada saudara juga melalui pengorbanan darah, melalui pengorbanan darah Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib. Dan saudara dan saya perlu mempertahankannya. Kita perlu mempertahankannya, saudara-saudaraku. Contoh, saudaraku, milik pusaka warisan yang diberikan kepada saudara. Oh, melalui darah adalah 1 Petrus 2:24 bahwa oleh bilul Yesus, saudara dan saya sembuh. Pertahankan itu, berdirilah di tengah-tengah janji itu. Berdirilah di tengah-tengah milik pusaka itu. Karena apa? Karena ada banyak orang akan mencurinya. Ada banyak orang akan berusaha merebutnya. Akan ada sepasukan tentara musuh akan datang. Dan ketika yang lain melarikan diri, ketika yang lain meninggalkan saudara, pertanyaannya, apakah saudara mau mempertahankannya? Bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Contoh lagi, saudaraku, bahwa milik pusaka saudara dan saya, warisan saudara dan saya, adalah hati yang gembira adalah obat. Yang manjur lagi Alkitab berkata. Tetapi ada banyak orang berusaha merebutnya. Mereka berusaha berkata bahwa paracetamol adalah obat yang manjur, Panadol obat yang manjur, vaksin obat yang manjur. Tetapi tahukah saudaraku bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Firman Tuhan itu diberikan kepada saudara sebagai berkat, sebagai milik pusaka. Pertahankanlah. Itulah yang dilakukan oleh Sama. Tanah ini diberikan, diwariskan. Ini punyaku dan punyaku dan punyaku, dan aku akan mempertahankannya. Dan Tuhan memberikan kemenangan yang besar. Oh haleluya, oh haleluya. Dan bukan satu kebetulan, saudara-saudaraku, bahwa jelas Alkitab berkata, ladang ini penuh dengan kacang merah. Kacang merah, saudara-saudaraku. Jadi bukan gandum bahan makanan utama mereka, bahan makan pokok mereka pada saat itu. Tetapi adalah kacang merah. Dan kalau saudara melihat kacang merah, tentu kita akan ingat, saudaraku, peristiwa kacang merah. Karena kacang merah itu hanya muncul, saudaraku, di kitab Kejadian, saudara-saudaraku ya. 967 tahun yang lampau sebelum zamannya Sama anak Age ini, saudara. Ada satu peristiwa di mana Esau itu memandang ringan tentang hak kesulungan. Padahal dia itu yang berhak, dia yang mendapatkan milik pusaka warisan itu. Tetapi dia anggap itu ringan dan dia menjualnya dengan apa, saudaraku? Masakan kacang merah. Karena Esau memandang ringan itu. Nggak penting itu. Itu berkat itu nanti dapatnya nanti. Begitu dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Sehingga dia memandang ringan. Dia menjualnya dengan kacang merah. Dan bukan saja hak kesulungan yang Esau hilang, saudaraku. Dan pada waktu Ishak ayahnya sudah lanjut dan mau memberikan berkat tumpang tangan, saudaraku. Esau pun kehilangan berkat itu. Kita ingat ceritanya Ribkah membantu Yakub, saudaraku, pura-pura jadi Esau. Saudara sudah tahu ceritanya, saudaraku. Dan Esau marah. Ya toh, hak kesulunganku telah dirampas sama Yakub. Sekarang Yakub merampas pula berkat yang untukku. Esau kehilangan 2 berkat. 2 kali, saudara-saudara. Makanya itulah sebabnya mungkin Musa 533 tahun kemudian, saudara-saudaraku, membuat satu hukum di dalam Ulangan pasal 21, yaitu hak kesulungan, dan dituliskan demikian bahwa anak yang sulung itu kepadanya harus diberikan 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan, a double portion of all that he has. Jadi saudara-saudaraku, sebagai seorang anak, apalagi dia sulung, dia berkat
Dia berhak untuk mendapatkan 2 portion. Dan itulah mungkin yang mengingatkan sama bahwa ini kacang merah, ini Tuhan berikan, akulah yang berhak mendapatkannya dan aku tidak akan membiarkan musuh untuk mengambilnya. Oleh sebab itu, saudara perlu mempertahankannya. Oh, karena apa? Karena sebetulnya double portion ini, berkat 2 kali ini, saudaraku, itu juga milik saudara dan milik saya, bukan? Makanya saya percaya, saudaraku, itulah yang memberikan inspirasi kepada Nabi Elisa 160 tahun kemudian setelah zaman daripada Sama, anak Age ini, saudara-saudaraku. Ketika Elia mau berpisah, Elia bertanya kepada Elisa, minta apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu? Elisa berkata, berikan, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Double portion. 2 kali, saudara-saudara. Luar biasa. Dan sekarang saya mau katakan kepada saudara, bahwa sebetulnya saudara dan saya melalui Yesus Kristus Tuhan, kita pun menjadi anak sulung itu. Bukankah Yakobus 1 ayat 18 berkata atas kehendaknya sendiri bahwa ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ibrani 12:23 dan 23 berkata kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Bukankah saudara dan saya nama kita terdaftar di sorga? Kita diangkat menjadi yang sulung dari semua ciptaannya karena kita yang dikasihi. Dan kita ditebus dengan darah Yesus Kristus. Warisan ini, milik pusaka ini diberikan kepada saudara. Sudah menjadi milik saudara. Berkat Abraham ini sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sampai kepada saudara dan saya. Bagian kita adalah mempertahankannya. Oh, berkat perjanjian lama, berkat perjanjian baru. Semuanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita perlu mempertahankannya. Katakan amin, amin, amin. Poin saya yang kedua adalah ini. Pahlawan hidup kudus. Sekali lagi saya ulangi, hidup kudus. Saudara ketik di live chat YouTube, jika saudara ibadah melalui YouTube live, katakan aku hidup kudus. Jika saudara ibadah di Facebook live, saudara ketik di komen, aku hidup kudus. Sebab heroes live holy. Pahlawan harus punya kehidupan yang kudus. Setelah saudara tulis, taruh kedua tangan saudara di dada, sambil katakan aku hidup kudus. Sekali lagi dengan lebih kuat lagi katakan aku hidup kudus. Katakan amin, amin, amin. Ayat yang menjadi peringatan kepada saudara di dalam perjanjian baru adalah Ibrani pasal 12. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Oh, saudaraku, ayat yang sangat keras sekali, saudara-saudara. Bahkan ketika dia mau bertobat, ketika dia mau mencari berkat itu, dia ditolak, saudara. Tidak dikasih kesempatan. Walaupun dia sudah nangis-nangis dan mencucurkan air mata. Karena apa? Karena dia tidak hidup kudus. Dia cabul, nafsu rendah. Dia menganggap enteng firman. Dia menganggap enteng milik pusaka. Dia menganggap enteng janji itu, berkat itu, saudara-saudara. Dan dia jual hanya dengan kacang merah. Saya sudah berkhotbah tentang ini, saudaraku, tentang Esau di Minggu tanggal 21 Februari. Jika saudara mau refresh dan mau belajar lebih lagi tentang Esau, saya beri judul Esau salah memilih. Saudara bisa kembali sambil saudara mendengarkan puji-pujian, karena pada saat itu kita ibadahnya on-site di Powerhouse.
Anyway, saudara-saudaraku, kenapa kekudusan ini penting? Jadi ketika engkau mempertahankan iman itu, karena milik pusaka itu ada banyak yang mau mengambilnya daripadamu, engkau harus mempertahankannya dengan cara menjaganya dengan kekudusan. Karena sebetulnya bukan hanya Esau yang kehilangan, ada contoh lain di dalam Alkitab, saudara-saudaraku, yang menjelaskan kepada saudara dengan sangat detail. Yaitu siapa? Ya, anak daripada Israel itu sendiri. Ya, Kejadian 49. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tetapi tiba-tiba saudaraku dikatakan tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Saudara-saudaraku, karena tidak ada kekudusan, dia tidak lagi yang utama. Hak itu, berkat itu, janji itu, milik pusaka itu diambil daripadanya. Kehilangan. Jadi bukan saja Esau, tetapi Ruben pun mengalaminya. Bahkan kalau saudara perhatikan, saudaraku, sekitar 856 tahun kemudian setelah zaman daripada Ruben ini, saudaraku, ya maksud saya adalah setelah 1 Tawari pasal 5, itu ada periode 856 tahun. Dikatakan anak-anak Ruben, jadi anak-anaknya, anak sulung daripada Israel, dialah anak sulung. Tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya itu diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Saudara bisa bayangkan, jadi yang tidak menjaga kekudusan Ruben, tetapi saudaraku itu berdampak kepada keturunannya pun yang tidak menjaga kekudusan, diambil daripadanya, diberikan kepada siapa? Kepada anak Israel yang tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Dan saya mau sampaikan, saudara dan saya pun tidak tercatat dalam silsilah anak sulung bangsa Israel. Tetapi hak kesulungan itu, berkat warisan milik pusaka itu, diberikan kepada saudara dan saya melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kita tercatat sebagai anak sulung, nama kita tercatat di sorga. Dan kita perlu mempertahankannya. Bagaimana mempertahankannya? Hidup kudus, saudara-saudara. Saya tahu ini berat, saudaraku. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa pahlawan itu perlu live holy. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Bapa, Alkitab berkata. Bahkan ada banyak ayat-ayat yang lain. Contoh, saudara-saudaraku. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu, perhatikan, adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jadi kita jangan main-main, apalagi di musim pandemi ini, saudara-saudara. Di masa-masa saat ini kita perlu punya handphone yang kudus, kehidupan yang kudus, ya, keluarga yang kudus, pekerjaan yang kudus. Karena dengan demikianlah kita mempertahankan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oh haleluya, oh haleluya. Dan poin saya yang ketiga, saudaraku. Dan ini adalah klimaksnya. Pahlawan, cinta dan setia kepada Tuhan sampai mati. Jika saudara ibadah melalui YouTube, ketik di live chat, katakan aku cinta dan setia kepada Tuhan sampai mati. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saudara ketik di komen Facebook, aku cinta dan setia kepada Tuhan sampai mati. Oh, heroes love and faithful to God until death. Sampai kematian. Taruh kedua tangan saudara di dada. Oh, haleluya. Ucapkan ini dengan suara yang keras. Aku cinta, aku setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Oh, haleluya.
Saya tahu ini berat, saudara. Tetapi biarlah ini merupakan satu janji kita, saudaraku. Ketika saudara taruh kedua tangan saudara di dada, ketika saudara mengucapkan tekad ini, saudara tidak mengucapkannya kepada saya, saudara tidak mengucapkannya kepada manusia, saudara mengucapkannya kepada Tuhan. Mari saudaraku taruh tangan saudara sambil berkata, aku cinta, aku setia kepada Tuhan Yesus sampai mati. Katakan amin. Ayat yang perlu saudara ingat di dalam perjanjian baru adalah Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini adalah makanan keras. Ini bukan susu, saudara-saudaraku. Dan biasanya setiap kali saya berkhotbah topik tentang ini, saudaraku, saya selalu hanya menyampaikannya di level pengerja. Di level orang yang melayani, begitu. Tetapi saya pikir ini adalah, saya tidak bisa lari dari teks ini karena apa? Karena inilah yang menurut saya adalah klimaks atau puncaknya, saudara-saudaraku. Dan saya berdoa supaya Bethany Sydney, saudara, menangkap klimaks ini, penutupan daripada The Hero Series ini, bahwa saudara dan saya akan setia, akan cinta Tuhan, akan melayani Dia, dan memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu, sampai pada akhirnya, sampai pada kematian. Kenapa saya berkata demikian, saudara-saudaraku? Karena satu ketika Daud itu kepingin minum air. Oh, seandainya ada seorang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Saudara-saudaraku, tiba-tiba Daud itu tiba-tiba punya apa ya? Tiba-tiba dia kepingin balik ke Bethlehem, tapi dia nggak bisa, ya. Dan dia kepingin minum air, padahal air banyak, saudara-saudaraku, ya. Pada waktu engkau kalau lewat ke Israel, Gua Adulam, di situ di taman itu, saudara-saudaraku, ada mata air, ya. Tetapi Daud tidak mau minum air di mata air yang di sana. Dia kepingin yang di Bethlehem. Saudara tahu kenapa? Karena dia itu orang Bethlehem, ya. Dia lahir di Bethlehem. Bethlehem itu adalah kota Daud, ya. Dan Bethlehem itu di mana dia menggembalakan kambing dan domba. Dan saya bisa bayangkan, saudaraku, bagaimana Tuhan mengurapi dia. Dan ketika dia mengejar singa dan beruang, dan dia sedang kehausan, dan dia minum air di Bethlehem, itu di perigi Bethlehem. Oh, rasanya itu mungkin berbeda dengan air dimanapun. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Tetapi persoalannya adalah Daud sedang dalam keadaan buronan. Dia sedang dalam keadaan lari, saudara-saudaraku, dicari-cari, saudara-saudaraku. Bukan saja dicari oleh bangsa Filistin, tapi dia juga dicari oleh bangsanya sendiri, mau dibunuh, saudara-saudaraku, dalam keadaan pelarian. Dan perigi Bethlehem ini, saudaraku, tempat air di Bethlehem sedang dikuasai oleh Filistin. Base camp, headquarternya, perkemahan tentara Filistin itu ada di sana. Jadi bukan saja bicara satu pasukan, satu legion atau 6.000 begitu, ya toh. Tetapi ini ada kesemuaannya itu ada di Bethlehem, ya. Dan ketika dia kepingin minum air seperti itu, Alkitab mencatat, saudara-saudaraku, bahwa 3 pasukan, 3 triwira ini, 3 pahlawan ini menerobos perkemahan orang Filistin, menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya, membawanya, mempersembahkan kepada Daud. Dan Daud tidak berani minumnya, saudara-saudaraku. Dan dia berkata kepada Tuhan, dia mencurahkannya kepada Tuhan. Dia berkata, ini adalah darah orang yang telah pergi mempertaruhkan nyawanya, dan ia tidak mau meminumnya. Inilah yang dilakukan 3 pahlawan itu. Wow, saudara-saudara, pahlawan ini rela berkorban untuk rajanya. Pahlawan ini mencintai rajanya lebih daripada kehidupannya. 3 pahlawan ini, Ishibaal, Eliezer, Sama, saudaraku, 3-tiganya punya tekad menyenangkan raja. Walaupun itu permintaan yang aneh, sebetulnya bukan permintaan, ya. Daud tidak pernah meminta, saudara-saudaraku, tetapi Daud hanya intinya sekedar
apa ya istilahnya, aku kangen gitu ya, aku ngidam begitu ya. Oh, aku kepingin begitu. Dan 3 pasukan ini nggak langsung, nggak ngomong, nggak minta izin, nggak tanya. Pokoknya mau menyenangkan hati rajanya. Sekalipun itu bisa nyawa mereka akan hilang, sekalipun mereka mati, mereka nggak peduli. Pokoknya mereka mau menyenangkan hati raja. Wow, ini sesuatu yang luar biasa bukan? Dan kalau hari ini saya bawa cerita ini saudaraku di tahun sekarang ini, mungkin seandainya saya sekiranya ada seseorang yang bisa memberi aku Kabuli Pulau, Bolani atau Goseville. Oh, seandainya ada seseorang bisa memberi aku Asa Foetida, Borani Banja, Copan Kabob. Oh, aku ngidam Borani Kado, Mastawa. Oh, saudara mungkin ketawa, Pak, Bapak itu nyebutkan kata-kata apa? Saudaraku, semua yang saya sebutkan itu adalah makanan populer, makanan khas dari negara Afghanistan. Saya kasih contoh saja gambarnya. Satu, saudara bisa lihat ini. Ini namanya Kabuli Pulau. Ya, toh. Makanan khas yang mahal, yang special dish-nya, yang top-nya. Saudara-saudaraku di Kabul, Afghanistan. Seandainya saya berkata, oh seandainya saya ngidam, siapa yang bisa kasih aku makan Kabuli Pulau gitu, saudara? Apakah ada di antara saudara? Tanpa izin saya, minta izin federal, saudara keluar dari Australia, saudara terbang ke Kabul yang sekarang sedang dikuasai oleh Taliban, saudara-saudara. Dan beli makanan ini dan kembali berikan kepada saya, rasanya kan aneh. Begitu. Rasanya nggak ada yang mau, saudara-saudara. Itu adalah sesuatu yang aneh. Tetapi inilah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Dan itulah sebabnya saudara-saudaraku, saya percaya walaupun Benaya ranking 2, saudara-saudara, dikatakan dia besar jasanya. Dia seorang yang gagah perkasa, the lion hearted man. Dia kalahkan 2 raksasa Moab yang rupanya seperti singa. Kalahkan raksasa dari Mesir. Dia turun ke lubang pada hari bersalju, membunuh seekor singa. Dia yang paling dipuji dari 30 pahlawan, tetapi dia tidak dapat menyamai Triwira. Saudara bisa baca tentang Abisai, kepahlawanan Abisai ranking 2, adik daripada Panglima Yoab. Luar biasa. Ketika saudaraku Daud turun, saudaraku menghadapi perkemahan Saul 3.000 orang, Daud bertanya, siapa yang turun bersama-sama dengan aku? Abisai berkata, aku turun bersama dengan engkau. Oh, Abisai ini mengayunkan tombaknya, 300 orang mati seketika. Oh, Abisai ini luar biasa, saudara. Dia memimpin 1/3 tentara daripada Daud. Oh, Abisai ini luar biasa, saudaraku, karena ada raksasa namanya Yishbi-Benob daripada Filistin. Oh, ujung tombaknya 300 sikal beratnya. Dialah yang membunuhnya, menyelamatkan Raja Daud. Karena raksasa itu membawa pedang baru, dia pikir bisa membunuh Daud. Abisai lah yang menolongnya. Oh, bukankah Abisai melawan bangsa Edom di Laut Asin, 18.000 orang dikalahkannya. Dan dialah yang terpuji di antara 30 pahlawan. Tetapi Abisai tidak bisa menyamai Triwira. Bukankah Asael yang kecepatannya seperti kijang, dia pun tidak bisa menyamai Triwira. Makanya ranking 2. Makanya ada ranking 3 pahlawan-pahlawan yang lain. Kalau saudara tanya kepada saya, Pak, kenapa Triwira ini yang nomor 1? Bukan karena kegagahannya, bukan karena kehebatannya. Memang mereka semua hebat, tapi kehebatan itu semua datang dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Semua itu Tuhan yang memberikan kemenangan yang besar, dan semua diberikan kemenangan yang besar. Tetapi poin ini loh, saudara-saudara. Inilah saudara-saudaraku yang membuat 3 Triwira itu menjadi yang nomor 1. Karena apa? Karena dia mencintai rajanya lebih daripada hidupnya sendiri.
Jadi mungkin kalau saya mau pertegas atau saya mau mempertajam poin saya, cinta dan setia kepada Tuhan lebih daripada kehidupan kita. Bukankah itu yang dilakukan Triwira? Makanya saudaraku jangan kaget. Kalau saudara melihat ada misionari, saya punya banyak teman misionari, support misionari, saudara-saudaraku. Ya, kadang-kadang saya juga heran kenapa mereka mau berkorban, mereka hidup di pedalaman, sudah ngabarkan Injil, hidup susah, nggak ada air bersih, nggak ada listrik dan lain sebagainya, saudara-saudaraku. Tetapi mereka itu mau berkorban seperti itu karena ini. Makanya saudaraku, kalau saudara punya ini, saudara-saudaraku, orang mungkin akan menghina saudara. Oh, ngapain sih kamu masih ibadah? Ya toh, aneh nyanyi, ngangkat tangan, berdoa sambil lihat handphone begitu. Dengarkan firman, mencatat ayat-ayat Alkitab, konsentrasi. Begitu tidak bisa mencatat atau kelewatan, nanti diulangi lagi, mengulang-ulang firman Tuhan. Kadang-kadang orang berkata, kamu kok seperti itu gitu ya, kok cinta, kok kamu itu mau menabur, kok kamu mau memberi. Saudaraku, kalau saudara punya ini, saudara-saudaraku, yang lain sudah it doesn't matter anymore. Karena apa? Yang paling penting adalah menyenangkan Raja. Yang penting adalah supaya Tuhan itu disenang. Bukankah ini gambaran, ini dicatat di dalam firman Tuhan. Mengajarkan, hai para pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Bukan saja engkau lakukan perkara besar, bukan saja bersama dengan Tuhan menang. Engkau punya senjata firman Tuhan, engkau membunuh singa dan lain sebagainya. Tetapi bukankah ini yang paling penting hari ini, saudara? Bahwa apa yang Tuhan berikan itu perlu kita pertahankan dengan iman. Bagaimana mempertahankannya dengan kekudusan. Dan kemudian ditambah sampai pada akhir. Sampai pada kematian. Setia sampai akhir. Makanya kalau saudara lihat di dalam perjanjian baru, ada 6 kali, saudara, 6 kali. Ya, saya sebutkan saja Matius 16:25, saudara bisa lihat nanti, saudaraku. Setelah selesai broadcast ini, Lukas 9:24, Lukas 17:33, Yohanes 12:25, Markus 8:35, Matius 10:39. Dan semuanya memakai istilah ini. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, barang siapa mau memelihara nyawanya, barang siapa mau mencintai nyawanya, barang siapa mau mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Saudaraku, 6 kali, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, maka ia akan memperolehnya, maka ia akan menyelamatkannya, maka ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Dan saya percaya firman ini bukan, saya tahu tidak banyak orang mau mengkhotbahkan tentang ini, saudara-saudara. Tetapi bukankah ini salah satu prinsip penting? 3 Triwira itu tidak lagi mempertahankan, mencintai nyawanya sendiri, tetapi mereka mau bahkan rela kehilangan nyawanya, tetapi justru mereka mendapatkannya. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Jadi ketika kita punya prinsip ini, saudaraku, di dalam pandemi ini, dalam kehidupan ini, bahwa kita mengasihi Tuhan, bahwa hidup ini, saudara-saudaraku, itu untuk mempermuliakan Tuhan. Malah ketika kita menyerahkan hidup ini, kita surrender our life, kita surrender kehidupan kita, malah kita mendapatkannya. Baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang, di sorga nanti, saudara-saudara. Bukankah itu adalah satu statement atau satu konsep yang luar biasa? Makanya Yesus Kristus juga sama. Dia mencintai saudara dan saya sampai pada kematian. Dia mencintai saudara dan saya lebih dari kehidupannya sendiri. Bapak kok bisa ngomong begitu? Ya jelas, karena banyak ayat. Contoh saja, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk apa? Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus justru menyerahkan nyawanya, tetapi dia malah mendapatkannya kembali. Ya, dia mendapatkannya nama di atas segala nama.
Oh, saudaraku. Oh, bagaimana dia dipuji, bagaimana ditinggikan. Itu sebabnya Yesus mengasihi saudara pun lebih daripada nyawanya sendiri. Apakah bisa saudara dan saya mengasihi Yesus lebih daripada hidup kita sendiri? Makanya banyak ayat berkata, jangan kau mencintai dunia ini, mencintai hidup saudara sendiri. Seringkali saya temukan, saudaraku, kita itu lebih mengasihi hidup kita sendiri dibandingkan mengasihi Tuhan. Saudara-saudaraku. Tetapi hari ini kita belajar, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya jangan takut saudara kehilangan nyawa. Karena apa, saudaraku? Karena justru ketika engkau punya tekad hati seperti itu, maka engkau mendapatkannya. Ya, ada satu nyanyian yang luar biasa, nyanyian kemenangan. Wahyu pasal 12. Kita sering nyanyi ayat itu, saudara-saudaraku, ya toh. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang dianugerahkan pada kita karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Kemudian di ayat yang ke-11, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Saya percaya sekali, saudaraku, bahwa iblis dikalahkan. Satu, oleh darah anak domba. Dua, oleh perkataan kesaksian kita. The word of God, saudara-saudara. Makanya kesaksian itu penting. Saudaraku, makanya kita sedang mempersiapkan launching next project Bethany Sydney Testimony. Kenapa? Karena saya percaya itu mengalahkan iblis. Itu adalah satu nyanyian kemenangan. Dan kalau saya ingat nyanyian ini, saudara-saudaraku, kita baru saja selesai Olimpiade. Saudaraku, Bapak Hanan nonton Olimpiade. Saya nonton setelahnya, saudaraku. Tetapi ada sesuatu kalau saudara mau nonton Olimpiade yang kemarin. Saudara nonton pertandingan final Rugby 7 antara final Fiji dengan New Zealand. Kenapa, saudaraku? Fiji ini kepulauan yang kecil, saudara. Tetapi kalau saudara melihat di YouTube atau melihat, mereka itu cinta Tuhan. Mereka nyanyi di hotel quarantine. Mereka nyanyi hymns, saudara. Dan saya suka, kenapa? Karena setiap akhir pertandingan, baik di kejuaraan dunia, baik di Olimpiade Rio 4 tahun yang lalu, pada waktu mereka mendapatkan emas. Dan by the way, mereka juara, mendapatkan emas, saudara-saudara. Padahal sebetulnya underdog, saudara. Karena negara yang kecil, bagaimana bisa mempertahankan emas? Saudara, kalau lihat di akhir, saudaraku, pertandingan itu, penganugerahan medali emas, sebelumnya mereka berlutut, saudaraku, dan mereka pasti nyanyi lagu ini. Edasa kaka, ena buku nidra, kena nona fosa, edasa kaka. Yaitu dalam bahasa Fiji, dalam bahasa Inggris. We have overcome. We have overcome by the blood of the Lamb and the word of the Lord. We have overcome. Wow, saudaraku, saya jadi terharu, saudara-saudara ya. Kalau kita ibadah online, ibadah onsite, saya pasti akan tunjukkan, saudaraku, cuplikannya. By the way, kalau saudara mau, saudara bisa ke YouTube, saudara lihat sendiri. Saya selalu terharu, saudaraku. Karena apa? Karena di ajang Olimpiade, saudara-saudaraku, ya, disaksikan begitu banyak. Mereka nyanyi Wahyu pasal 12. Luar biasa bahwa kita bisa mengalahkan iblis, senjata kita mengalahkan iblis. Darah anak domba dan perkataan kesaksian kita. Tetapi hari ini saya tambahkan sesuatu kepada saudara. Bukan 2 senjata yang dibutuhkan, tetapi justru 3. Dan seringkali kita lupa, seringkali kita tidak menyebut yang ketiga ini. Kalau saya baca ayat itu dengan teliti, saudara baca. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
That is the third one. Itu adalah yang ketiga. To overcome Satan, there are 3 weapons and not 2. By the blood of the Lamb, the word of their testimony, and because they did not love their soul until death. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai kepada maut. Artinya mereka mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Mereka mencintai Yesus anak domba lebih dari segalanya. Oh, haleluya. Makanya kalau saudara bertanya kepada saya, Bapak kok semangat di dalam melayani Tuhan, ya, atau berkorban, bahkan hidup sepenuh waktu. Kalau saudara tanya kepada saya akan berkata bahwa saya punya satu perubahan di dalam cara berpikir. Karena hidup ini itu titipan. Hidup ini kesempatan. Tahukah saudara akan hal itu? Hidup ini hanya sementara. Tuhan yang berikan. Kalau saudara ingat hari Jumat 27 Februari tahun 2004. Saya mengalami kapal tenggelam di lautan. Dan bagaimana Tuhan menyelamatkan. Saya pikir saya mau kesaksian ini. Tetapi saya tahu karena waktu saya tidak sempat. Lain kali saya ulangi, tetapi banyak di antara saudara tahu. Dari situlah saya mengerti the extension of life yang Tuhan berikan. Dari situ saya mengerti bahwa kehidupan ini ada di dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kita mengasihi orang yang memberikan, Tuhan yang memberikan kehidupan ini lebih daripada kehidupan itu sendiri. Sekali lagi saya ulangi saudaraku, statement ini, buka roh saudara. Jika saudara percaya bahwa hidup ini Tuhan yang berikan, biarlah kita itu mengasihi Tuhan yang memberikan kehidupan ini lebih daripada mengasihi kehidupan di dunia ini sendiri. Yes. Kita ada di dalam musim pandemi. Saya sudah kehilangan banyak orang yang saya kenal, banyak teman. Saya tahu juga di antara saudara yang mungkin. Kalau saudara lihat, ya sampai 3 hari yang lalu, saudara lihat peta sebaran dari data covid19.go.id. Indonesia sudah mengalami 120 ribu lebih orang yang meninggal. Mungkin karena COVID dipanggil Tuhan. Saudara dan saya mungkin tidak terasa kita hidup di Australia, saudara-saudara. Tetapi pernahkah saudara berpikir bahwa banyak di antara mereka yang lebih muda dari saudara, mereka terkena, saudara dilindungi, mereka dipanggil Tuhan, tetapi saudara tidak dipanggil Tuhan. Dan ketika saudara sadar ini bahwa kita bisa bernafas ini karena Tuhan. Mari cintai dan setia kepada Tuhan yang memberikan nafas ini lebih daripada nafas itu sendiri. Oh, haleluya. Roma 14, sebab tidak ada seorang pun di antara kita hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita ini milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saya berdoa supaya ini menjadi satu revelation kepada setiap saudara pahlawan-pahlawan yang diurapi, yang dipakai Tuhan, yang melakukan perkara besar. Saudara akan mempertahankan iman saudara sampai kepada akhirnya. Saudara akan hidup kudus, hidup suci sampai kepada akhirnya. Dan saudara akan setia dan cinta Tuhan lebih daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Itu adalah kunci sukses dalam hidup. Simple, saudara. Kalau saudara tanya kepada saya kunci sukses di dalam pernikahan. Sebetulnya mirip. Bukankah Efesus pasal 5 mengajarkan tentang suami istri. Dikatakan bahwa hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ternyata kunci sukses adalah janji pernikahan. Makanya janji pernikahan itu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus menyerahkan nyawanya. Makanya dimasukkan, saudara-saudaraku, that until death do us part. Ya apa ya, saudara-saudaraku? Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi kalau kita di dalam pernikahan pun, kita berjanji, ya, that I love you in riches and poor,
in sickness and in health, in every situation of and challenge of life, until death do us part, sampai kematian memisahkan kita. Dan itulah yang membuat pernikahan itu kuat. Bukankah itu sama? Rahasia ini besar. Hubungan kita dengan Tuhan juga seperti itu. Sampai yang terakhir, sampai kita mengasihi Dia lebih sampai kepada akhirnya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari bangkit berdiri. Dimanapun saudara ibadah hari ini, mulai tutup mata saudara. Mulai buka kedua tangan saudara. Saya tahu apa yang saya sampaikan ini keras. Saya sudah mengingatkan kepada saudara bahwa ini bukan susu tapi makanan keras. Saya ingatkan kepada saudara, ini adalah klimaks, ini adalah puncak daripada semua series pahlawan yang sudah saya sampaikan beberapa minggu kepada saudara. Dan biarlah hari ini saudara mengambil satu keputusan. Tuhan, terima kasih karena darah-Mu, karena nyawa yang Kau berikan, kami diangkat, nama kami tercatat di dalam kerajaan sorga menjadi anak sulung. Dan biarlah warisan itu kami pertahankan sebagai anak-anak sulung daripada Yesus Kristus Tuhan. Dan kami akan berdiri di tengah milik pusaka itu, berdiri di tengah ladang itu, dan kami tidak akan melepaskannya. Sebab kami tidak menganggap enteng, kami tidak menganggap ringan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami, ya Tuhan. Dan kami mau mempertahankannya, ya Tuhan, dengan hidup kudus. Kami belajar Tuhan supaya kami tidak termasuk golongan yang dulu kami sudah ditebus sebagai Ruben, anak Israel, tetapi akhirnya itu diambil daripada kami. Tetapi kami mau mempertahankannya, mempertahankan apa yang sudah ada pada kami, mempertahankan kekudusan ini. Dan yang terakhir Tuhan, bahwa sungguh kami mau mengasihi Tuhan dan kami mau mencintai Tuhan. Kami mau setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Dan bahkan kami mau berkata demikian, kami mau mengasihi Tuhan lebih daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Buka kedua tangan saudara, mulai berdoa di dalam roh. Karabakasyikita karabakasyanda, kurabakasyikita karabakasyikita karabakasyata karabakasyanda, kurabakosyikita karabakosyikita karabakasyata 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 karabakasyata, oh robokosyikita karabakasyata 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 karabakasyata. Oh Tuhan, hamba berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba tahu bukan satu kebetulan Kau taruh firman ini kuat di dalam hati untuk menyampaikannya kepada jemaat ini. Dan biarlah jemaat ini bertumbuh, ya Tuhan. Mereka bukan di ranking 3, bukan di ranking 2, tapi di ranking yang pertama. Mereka menjadi triwira dalam kerajaan sorga, ya Tuhan. Mereka menyenangkan Tuhan, mereka mencintai Tuhan, mereka setia sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, biar Engkau menjamah setiap mereka, Engkau menolong setiap mereka, Engkau membuka jalan bagi mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Hamba berdoa Engkau memberikan kekuatan kepada mereka, Engkau memulihkan keluarga mereka, Engkau memberkati mereka, oh di dalam pekerjaan mereka, ya Tuhan. Di musim-musim lockdown ini Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau tolong mereka, supaya ketika mereka sendirian, mereka tidak merasa sendiri. Mereka tahu bahwa ada malaikat Tuhan menyertai, dan terlebih lagi Roh Kudus tinggal di dalam mereka, menyertai mereka, ya Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu, Engkau menguatkan setiap mereka. Dan Tuhan, terima kasih untuk ibadah ini, ya Tuhan. Sekalipun kami secara online, tetapi hari ini di rumah kami masing-masing, kami menengadahkan wajah kami, kami membuka tangan kami lebar-lebar ke atas sebagai tanda segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kami, Raja kami yang kami cintai lebih daripada kehidupan ini. Oh, nama-Mu diagungkan, nama-Mu dibesarkan. Dan kami juga percaya bahwa segala berkat yang berlimpah dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat tanda ajaib persekutuan yang manis koinonia dengan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus memberkati, memulihkan, mengurapi, dan membuat apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu berhasil. Memberkati mereka, melindungi, memelihara mereka mulai hari ini sampai hari Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jangan terburu-buru matikan
broadcast ini, kita akan tutup dengan pujian dari Bethany Sydney Worship Original Song. Judulnya adalah Hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih sudah bergabung ibadah secara online. Sampai jumpa hari Kamis, doa malam melalui Zoom. Dan minggu depan ada surprise lagi. Saya akan ajak saudara ke Jakarta. Kita akan dilayani seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam 1000 berkat. Masuk ke hadirat-Mu dengan pujian dan syukur, menikmati keindahan-Mu. Tersungkur ku menyembah-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, dan berdiam di hadirat-Mu. Tersungkur ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan selalu ku rindukan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi ku sekarang. Ku sujud menyembah di kaki-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu ku rindukan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi ku sekarang. Ku sujud menyembah di kaki-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke